Saudara-saudara yang sama dikasihi di dalam nama Tuhan, selamat menjalani hari baru yang Tuhan karuniakan kepada kita pada hari ini. Dalam perjalanan hidup ini seringkali kita dibuat bingung dengan berbagai kenyataan yang ada. Dari berbagai pergumulan, tantangan hidup, penderitaan, dan berbagai persoalan-persoalan sulit yang seringkali kita hadapi, ternyata kita dibuat bingung lebih banyak karena kita kurang memahami atau jarang memahami bahwa ternyata rencana Allah itu luar biasa kepada kita setiap hari. Kita akan membaca mendengarkan firman Tuhan tentang bagian ini. Mari kita memohon pertolongan kuasa Roh Kudus supaya kita dapat mengerti tentang bagian ini. Kita berdoa. Hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan karuniakan hari baru kepada kami. Kami mau hari ini Tuhan terus berbicara kepada kami melalui rencana-rencana yang agung dari Tuhan kepada kami. Kami akan membaca firman-Mu, mampukan kami memahaminya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai ayat 16. Hikmat yang benar. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalinya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikianlah pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati Dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Amin. Dari firman Tuhan ini sangat nyata dan terbuka bagi kita semua bahwa ternyata dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini, semua kita manusia memiliki pendapat, pikiran, dan apa yang kita pikirkan masing-masing. Tetapi dalam bagian firman Tuhan yang kemudian kita baca dan hayati pada pagi hari ini, kita diajarkan sesuatu hal yang luar biasa. Bahwa dalam menjalani kehidupan ini bersama dengan orang lain yang ada di sekitar kita, kita harus membedakan tentang bagaimana sebenarnya pola pikiran kita dalam menjalani kehidupan ini dibanding orang lain dalam cara bagaimana mereka memandang kehidupan ini. Tidak sedikit orang yang akhirnya mengikuti kata hatinya di luar kehendak dan rencana Tuhan dalam hidupnya. Mereka ini merasa bahwa diri mereka mampu melakukan segala sesuatu tanpa pertolongan dari orang lain. Betul-betul mengandalkan diri sendiri, kekuatan sendiri, kehebatan sendiri.
Dan oleh karena itu Rasul Paulus mengemukakan satu hal penting bagi setiap kita orang percaya dalam bagian firman Tuhan ini. Dimulai dari ayat 6. Di dalam ayat 6 sudah terbentuk perbedaan antara hikmat yang kemudian berasal dari dunia ini dengan hikmat yang dibicarakannya dalam perikop ini yang berasal dari Allah. Bahkan dalam ayat 6 ini dikatakan bahwa yang dibicarakan oleh Rasul Paulus dan harus kita hayati pada saat ini adalah hikmat yang berasal dari Allah, bukan dari dunia, karena yang dari dunia pada akhirnya kalaupun dimiliki oleh orang dunia yang hebat-hebat itu pada akhirnya akan lenyap. Dan oleh karena itu dalam bagian-bagian selanjutnya dalam ayat-ayat firman Tuhan ini Rasul Paulus kemudian mengharapkan supaya kita yang memahami tentang hikmat Allah itu memahaminya sebagai orang-orang yang dewasa, orang-orang yang telah matang, yang tahu membedakan mana yang kemudian memberikan arti dan makna keselamatan yang kekal bagi kita, mana pikiran-pikiran atau jalan-jalan pikiran yang sebenarnya hanya terbatas pada kehidupan kita di dunia ini saja. Rasul Paulus mengatakan bahwa kita janganlah seperti orang-orang dunia ini yang betul-betul berada dalam kebodohan, ayat 14. Bagi Paulus, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ayat 9. Itu berarti bahwa di luar pengetahuan dan kehebatan manusia, sekalipun kadangkala kita melihat kehebatan dan hikmat manusia itu sepertinya hebat, indah, belum tentu bahwa hal-hal yang hebat dan indah yang dimiliki manusia itu yang berasal betul-betul murni dari manusia itu sendiri belum tentu membawa manusia kepada keselamatan yang dikerjakan Allah di dalam diri anaknya Yesus Kristus yang membawa keselamatan bagi kita. Untuk hal tersebut telah dinyatakan melalui karya penyelamatan Allah kepada dunia dalam Yesus Kristus. Bahkan Allah telah menyatakan Roh Kudus untuk bekerja melalui kehidupan setiap orang yang percaya. Ayat 10. Bagi kita sekarang sudah menjadi jelas, sehingga dalam perjalanan kehidupan ini, sekalipun kita sering merasa kesulitan memahami rencana Allah dalam hidup kita, terlebih saat kita mengalami penderitaan, pergumulan, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Tetapi justru dalam situasi yang sulit dan rumit seperti itu, kuasa Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus itu semakin dinyatakan kepada kita supaya kita dapat memahami menurut hikmat dan pengetahuan kita terhadap rancangan dan rencana Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Kita akan tetap kuat, tegar, dan penuh pengharapan untuk semakin menjalani kehidupan dengan baik apapun kondisinya, sehingga pada akhirnya kita tetap dapat menjalani kehidupan dengan baik. Itulah indahnya berjalan dalam kehidupan berdasarkan hikmat Allah dalam hidup ini. Oleh karena itu saudara-saudara, ke depan mari terus kita menjalani kehidupan dengan baik dalam kepercayaan kita kepada Tuhan dan selalu berpikir, selalu merenungkan berbagai hal dan kenyataan dalam kehidupan kita ini berdasarkan hikmat dan pengetahuan kita kepada rancangan dan rencana Allah yang luar biasa bagi kehidupan kita, dan kita terus berdoa supaya Roh Kudus terus menguatkan kita melalui pimpinannya terus-menerus dalam hidup kita hari ini dan juga di masa yang akan datang. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan jika hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu yang semakin membawa kami lebih dekat lagi dalam memahami, dalam memaknai, dan mengartikan dengan baik rencana Allah yang agung melalui pengetahuan yang Allah karuniakan sendiri kepada kami di dalam pimpinan Roh Kudus,
sehingga kami menjalani kehidupan kami di dunia ini, di bumi ini, setiap hari dalam hikmat yang dikaruniakan Allah tersebut kepada kami. Kami mau berdoa mendoakan persekutuan jemaat ini. Biarlah Tuhan memberkati kami semua dalam pelayanan kami, dalam kehidupan kami hari ini, dalam semua kenyataan kehidupan yang kami hadapi hari ini. Biarlah kami terus percaya kemahakuasaan Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Kami mau berdoa mendoakan yang sakit, Saudara Ferry Gadi, Bapak Matius Sirang, Nyonya Agustina Potongloan, Nyonya Dorce Tumembo, Diaken Nyonya Cehadengen, Nyonya Matius Ruru, Bapak T. Randi Lolo, Bapak Yusuf Rombe, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni S. Lakmur Lawal, Bapak Nathan Sambo, Bapak Evandi Padang, Bapak Yesa Lulinggi, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranuan, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Stefanus Pakurung, Nyonya Margareta Sarah, Ibu Matilda Timisela, Nyonya JS Bane, Saudara Naftali Minna, Bapak PM Nasrim, Saudara Agra, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Sura, Ibu Novianti Sapetau, Bapak Daniel Satu, Nyonya Damari Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Putri Arif, Rifan Putra Kalak Limbong, dan Revan Arsen Kalak Limbong, Bapak Otto Vianto Tando, Bapak Antoni Somalinggi, Saudara Angel, Saudara Juan Krishna Sampebua, Bapak Yakobus Pagiling, Saudara Lidianto Danda Lete, Nyonya Peter Tena. Biarlah Tuhan mereka yang sakit terus dikuatkan dalam pengharapan mereka kepada Tuhan, supaya melalui pimpinan kuasa Roh Kudus mereka terus diyakinkan untuk memiliki pengharapan di dalam rencana Tuhan yang agung sekalipun mereka sakit dan bergumul dalam kelemahan tersebut. Dalam berbagai kenyataan dan situasi kehidupan lainnya kami terus berdoa, Tuhan juga terus menolong dan membimbing kami. Berkati terus kami sepanjang hari ini Tuhan dalam seluruh bagian hidup kami. Pimpinlah kami terus melalui pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami terus berjalan dalam hikmat Allah yang terus dikaruniakan kepada kami. Ini doa dan pengharapan kami Bapa, ampuni salah dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teruslah berjalan dalam hidup dengan hikmat Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.